Hai, halo semuanya, balik lagi di channel Teknofair, review teknologi paling up to date. Buat kamu yang lagi nunggu momen paling pas buat upgrade HP flagship, di tahun ini bisa dibilang waktunya yang paling tepat banget. Beberapa HP flagship di kelas atas resmi turun harga cukup dalam, bahkan ada yang turun sampai jutaan rupiah loh. Nah, bareng aku Dika, di video kali ini aku bakal kasih kamu 5 HP flagship yang harganya udah turun di akhir tahun ini. Tapi sebelum kita lanjut cek rekomendasinya, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini dan aktifin juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan review dan rekomendasi gadget keren dari channel Teknofans. Oppo Find X8 Pro. HP ini ditenagai dengan MediaTek Dimensity 9400 fabrikasi 3nm yang performanya udah setara bahkan bisa ngelain Snapdragon generasi sebelumnya. Dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal di 256GB, multitasking berat, editing video, sampai gaming berat dijabanin dengan lancar. Layarnya pakai AMOLED fleksibel 6,8 inci dengan resolusi tinggi, refresh rate-nya di 120Hz dan peak brightness-nya sampai 4500 nits. Desainnya juga premium, tipis dan udah sertifikasi IP69, tahan air tekanan tinggi. Di sektor kamera, Oppo ini unggul lewat kamera Hasselblad dengan konfigurasi dual periskop telefoto. Ada zoom optik 3 kali dan 6 kali, hasil foto tetap tajam di berbagai jarak. Baterainya juga udah pakai teknologi silikon karbon 5910 mAh, ditambah dengan fast charging 80 watt yang bikin isi daya gak pakai lama. Dan yang bikin menarik adalah harganya. Awal rilis, produk ini dibanderol dengan kisaran harga 16.500.000. Tapi sekarang bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 14 juta aja guys. Alias udah turun lebih dari 2,5 jutaan. Nah kalau kamu tertarik, linknya udah gue kasih di kolom deskripsi bawah video ini ya. Vivo X200 Pro. HP ini juga menggunakan Dimensity 9400 3nm, tapi dipadukan dengan RAM 16GB dan memori 512GB. Jadi buat yang butuh ruang besar dan performa jangka panjang, ambil opsi ini guys. Layarnya menggunakan LTPO AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate adaptif 1-120Hz dan brightness hingga 4500 nits. Nah, bagian paling gila ada di kameranya sih. Vivo X200 Pro ini membawa kamera periskop 200MP Zeiss APO yang kualitas zoomnya itu termasuk terbaik di dunia smartphone saat ini. Foto jarak jauh tetap tajam, minim noise, dan warna lebih akurat berkat lensa APO. Baterainya juga salah satu yang terbesar di kelas flagship 6000 mAh dengan silikon karbon. Ditambah dengan fast charging 90 watt, jadi kombinasi kamera plus baterai ini cocok banget lah buat kamu yang suka traveler atau content creator. Untuk harga, Vivo X200 Pro ini awal rilis ada di kisaran 18 juta. Dan sekarang bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 16 juta aja loh. Link pembeliannya udah gue kasih di kolom deskripsi bawah video ini ya. Asus ROG Phone 9 Pro. Kalau kalian itu gamer sejati, nama ini pasti langsung bikin lirik. Asus ROG Phone 9 Pro adalah flagship yang fokus ke performa gaming tanpa kompromi. HP ini ditenagai dengan Snapdragon 8 Elite chipset terkencang di tahun ini. Dipadukan dengan RAM 16GB dan memori 512GB. Main game berat berjam-jam tetap stabil karena sistem pendinginan game Cold 9 yang sangat agresif. Layarnya pakai AMOLED 9,7 inci dengan refresh rate sampai 185Hz, salah satu yang tercepat di dunia. Ditambah dengan fitur Air Trigger, sensasi main gamenya itu mirip konsol sih. Kamera memang bukan fokus utama ya, tapi tetap solid dengan kamera utama 50MP dengan gimbal stabilization, cocok buat video handheld. Baterainya ada di 5800 mAh dengan fast charging 65 watt dan tetap nyaman buat pemakaian harian.
Untuk harga pertama rilis produk ini di kisaran 17 jutaan dan bisa kamu dapatkan sekarang dengan harga kisaran 15 jutaan aja. Link pembeliannya udah aku kasih di kolom deskripsi bawah video ini ya. Samsung Galaxy S25 Ultra. Masuk ke flagship paling premium dari Samsung ada Galaxy S25 Ultra. HP ini pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy versi khusus dengan clock lebih tinggi. Performanya ngebut, stabil, dan didukung dengan RAM 12GB serta memori 512GB. Layarnya sendiri dia pakai Dynamic AMOLED 2 kali dengan ukuran 6,9 inci, super tajam, super jernih, dan dilindungi dengan Gorilla Armor anti-refleksi yang bikin layar tetap jelas di bawah sinar matahari. Kamera utamanya 200 megapiksel dengan sistem zoom sampai 100 kali space zoom. Plus fitur fotografi profesional seperti export RAW ditambah dengan expand bawaan. HP ini cocok buat kerja, catatan, dan produktivitas. Material bodinya pakai titanium, desain premium, dan Samsung juga menjanjikan update OS sampai 7 tahun. Untuk dayanya, Galaxy S25 Ultra ini membawa baterai di 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 45 watt super fast charging 2.0. Untuk harga awal rilis, produk Samsung ini ada di kisaran 25 jutaan aja. Tapi sekarang bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 23 juta aja lah guys. Linknya udah aku kasih di kolom deskripsi bawah video ini ya. Xiaomi 14. Terakhir ada produk dari Xiaomi flagship paling value for money di daftar ini. HP ini ditenagai dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang performanya masih sangat kencang di tahun ini. Dipadukan dengan RAM 12GB dan memori 256GB, semua kebutuhan harian sampai gaming berat masih sangat aman. Layarnya AMOLED 6,3 inci, ukurannya lebih compact, kenyamanan dipakai satu tangan, tapi tetap tajam dan cerah hingga 3000 nits. Kamera jadi salah satu daya tarik utama dengan optik Leica Samilux hasil foto tajam, warna natural, dan dynamic range luas. Baterainya di 4600 mAh, fast charging 90 watt, dan isi penuh bisa kurang dari 30 menit. Soal harga, Xiaomi ini waktu rilis ada di kisaran 12 juta, dan sekarang bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga 10 jutaan aja lah. Nah, itu dia tadi 5 rekomendasi HP flagship yang udah turun harga yang wajib banget buat kamu pertimbangkan. Tapi gimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Atau kalau kamu udah pernah coba salah satu produknya, boleh share juga pengalamannya. Oh ya, semua link pembelian produknya udah gue kasih di kolom deskripsi bawah video ini. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman kamu. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di video Teknofan selanjutnya.